Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout kedua PPPK Matematika. Langsung saja soal yang pertama. Diketahui H adalah garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3 pada titik 1, negatif 4. Titik potong garis H dengan sumbu X adalah. Bersamaan garis singgung dirumuskan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. X1-nya 1 dan Y1-nya negatif 4. Selanjutnya kita akan menentukan M atau gradien dari kurva Y, yaitu dengan cara menurunkan persamaan kurvanya, yaitu M sama dengan Y aksen. Nah, jadi turunannya itu adalah 3X kuadrat min 8X ditambah 2. Kita substitusikan kebersamaan gradiennya dengan X-nya 1, jadi 3 kali 1 dikuadratkan dikurangi 8 kali 1 ditambah 2. Nah, jadi hasilnya itu adalah 3 dikurangi 8 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita masukkan kebersamaan garis singgungnya, jadi Y dikurangi negatif 4, jadi artinya ditambah 4 ya. Y ditambah 4 sama dengan M-nya itu adalah negatif 3 dikali X kurangi X1-nya itu adalah 1. Selanjutnya kita menentukan titik potong garis H dengan sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Kita langsung ganti nilai Y-nya dengan 0, jadi 0 ditambah 4 sama dengan negatif 3 dikali X kurangi 1. Jadi diperoleh 4 sama dengan min 3X ditambah 3. Dari sini diperoleh 1 sama dengan negatif 3X, sehingga X-nya itu sama dengan negatif 1/3. Jadi titik potongnya adalah negatif 1/3, 0, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 2, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 24 dalam Rp1.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah. Kita akan menentukan biaya dalam variabel X, sehingga kita tuliskan BX sama dengan 4X kuadrat dikurangi 8X ditambah 24 dikalikan dengan X unit. Sehingga kita peroleh 4X pangkat 3 kurangi 8X pangkat 2 ditambah 24X. Selanjutnya kita akan menentukan pemasukan, yaitu sebesar karena habis terjual maka Rp40.000. Nah, karena dalam biaya itu dituliskan dalam Rp1.000, maka kita cukup tuliskan PX-nya itu sama dengan 40X, nah artinya dalam ribuan. Selanjutnya kita akan menentukan keuntungan atau untung, kita tuliskan UX itu sama dengan pemasukan dikurangi biaya, jadi PX dikurangi BX. Di sini pemasukannya adalah 40X, kita kurangi dengan biayanya yaitu 4X pangkat 3 dikurangi 8X pangkat 2 ditambah 24X. Jadi kita peroleh 40X dikurangi 4X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 dikurangi 24X. Sehingga diperoleh negatif 4X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 ditambah 16X. Di sini kita akan mencari keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum akan kita peroleh jika turunan dari fungsi keuntungannya itu sama dengan 0. Jadi U aksen X sama dengan 0. Selanjutnya kita akan turunkan fungsi keuntungannya menjadi min 12X pangkat 2 ditambah 16X ditambah 16 sama dengan 0. Kita sederhanakan dibagi dengan negatif 4 sehingga diperoleh 3X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan 1/3, 3X, 3X sama dengan 0. Selanjutnya kita menentukan dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya negatif 4 dan kalau dikalikan itu hasilnya adalah negatif 12. Nah, bilangannya itu adalah negatif 6 dan positif 2. Min 6 plus 2. Jadi kita peroleh X dikurangi 2 dikali dengan 3X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi diperoleh X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan negatif 2/3. Karena X itu jumlah barang, tidak boleh negatif, jadi X yang negatif 2/3 itu tidak memenuhi. X yang memenuhi sama dengan 2. Jadi keuntungan maksimum akan diperoleh jika barang yang terjual yaitu X sama dengan 2 unit. Kita akan masukkan X sama dengan 2 ke fungsi keuntungan, sehingga diperoleh U2 sama dengan negatif 4 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 8 ditambah 8 kali 4 ditambah 16 kali 2. Selanjutnya negatif 4 dikali 8 ditambah 8 kali 4 itu hasilnya adalah 0. Jadi tinggal 16 kali 2 sama dengan 32. Nah, ini dalam ribuan sehingga diperoleh jawabannya adalah 32.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.
Soal nomor 3, hasil dari integral x dikurangi 3 dikali x kuadrat din 6x ditambah 1 dipangkatkan negatif 3 dx adalah. Kita akan selesaikan integral ini dengan cara substitusi. Misal U sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 1. Sehingga turunan U atau du sama dengan 2x min 6 dx. Maka diperoleh dx sama dengan du per 2x kurangi 6. Kita tuliskan integralnya, integral x min 3 dikali U pangkat min 3 du per 2x min 6. Kita bagi x min 3 dengan 2x min 6 sehingga diperoleh setengah integral U pangkat min 3 du. Sama dengan setengah dikali 1 per negatif 2 U pangkat negatif 2 ditambah C. Kita kalikan setengah dengan negatif setengah sehingga diperoleh negatif 1/4. U-nya dimasukkan lagi jadi x kuadrat min 6x tambah 1 dipangkatkan negatif 2 ditambah C. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 4. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat tambah 1 dan Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat adalah. Ini adalah fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nilai A menentukan apakah kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, karena nilai A-nya itu adalah positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Karena nilai B-nya 0, maka akan memotong kurva sumbu Y tepat di tengah. Kemudian karena C-nya sama dengan 1, nah C ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, maka di sini titik potongnya adalah di positif 1. Jadi kurvanya seperti ini, kemudian pembatasnya adalah Y sama dengan 3. Ya, ini adalah daerah yang diputar mengelilingi sumbu Y. Kita akan mencari volume, karena mengelilingi sumbu Y, maka Y1 sampai Y2-nya itu adalah batasnya 1 sampai 3. Kita akan integralkan Y sehingga kita akan ubah bentuk dahulu persamaan kuadratnya. Y sama dengan x kuadrat ditambah 1. Jadi x kuadrat sama dengan Y dikurangi 1. Maka volumenya adalah V integral batasnya 1 sampai 3 x kuadrat dy. Sama dengan V integral 1 sampai 3 untuk x kuadrat itu sama dengan Y min 1 dy. Kita integralkan Y min 1 sehingga diperoleh setengah. Hasilnya adalah Y kuadrat min Y, batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Kita kalikan V. Kita substitusikan batas atasnya 3 dikuadratkan adalah 9 kali setengah adalah 9/2. Kemudian dikurangi oleh 3. Dikurangi batas bawahnya yaitu 1. Nah, 1 dikurangi 1 dikali setengah adalah setengah, dikurangi Y-nya adalah 1. Hasilnya kita kalikan dengan V. Jadi kita peroleh volumenya adalah 9/2 dikurangi 3 itu adalah 6/2 dikurangi oleh setengah dikurangi 1 adalah negatif setengah dikalikan dengan V. Sama dengan 9 dikurangi 6 itu adalah 3/2 ditambah 1/2 jadi 4/2 berarti sama dengan 2V. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Nilai kebenaran kolom ketiga pada tabel di atas adalah. Pertama kita akan menentukan tabel kebenaran untuk P atau negasi Q. Kita perlu negasi Q. Negasi Q itu nilainya adalah kebalikan dari Q. Diperoleh nilai negasi Q-nya adalah SB. Sekarang kita cari P atau negasi Q. Disjungsi akan salah jika keduanya salah. Benar-salah bernilai benar. Benar-benar bernilai benar. Salah-salah maka bernilai salah. Salah benar maka bernilai benar. Sekarang kita cari negasi P maka Q. Nah, ini implikasi. Kita perlu negasi P maka nilainya salah-salah benar-benar. Sekarang kita cari negasi P maka Q. Implikasi bernilai salah jika benar salah. Salah benar berarti benar. Salah salah berarti benar. Benar benar berarti benar. Benar salah berarti salah. Kita akan mencari biimplikasi dari dua pernyataan ini. Biimplikasi akan bernilai benar jika pernyataannya sama. Benar-benar itu benar, benar-benar itu benar, salah benar itu salah, benar salah itu salah. Jadi nilai kebenarannya adalah benar-benar salah-salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Itu saja yang bisa dibahas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.